Pembahasan tentang takdir episode Tauhid 59 dan ini adalah yang terakhir insya Allah, semoga jadi yang terakhir. Ingin memaksimalkan materi ini teman-teman. Semoga kalian bisa memahami pembahasan takdir dengan baik, benar, sesuai akidah al-salafus sholih, bukan akidahnya orang-orang yang pakai rasional tuh ya, pakai rasio pakai akal untuk menolak dalil. Kita untuk memahami tentang takdir harus menggunakan dalil dan keimanan. Akal ngikut. Akal jangan dipakai untuk menolak dalil. Akal dipakai untuk tunduk kepada dalil. Karena pembahasan tentang takdir hanya bisa kita sempurna memahaminya kalau pakai iman. Bukan kalau pakai akal yang justru malah dipakai untuk ngedebat iman kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi, tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'du. Mumpung ini lagi hujan, kita awali dengan doa sujud yang panjang dan indah. Kalian semua aminin ya. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma gfirli dhambi kullah. Ya Allah, ampuni dosa kami semuanya. Allahumma gfirli dhambi kullah. Diqqahu wa jillah. Yang kecil dan juga yang besar. Wa awwalahu wa akhirah, yang awal dan juga yang akhir. Wa alaniyatahu wa sirrah, dan yang sembunyi-sembunyi maupun yang terang-terangan. Baca doa itu saat sujud teman-teman, karena doa tersebut kalau dibaca dengan khusyuk, itu dosa besar dihapus. Bukan dosa kecil tapi dosa besar. Ada yang nanya, mana dalilnya kalau doa tadi menghapus dosa besar? Tadi isi doanya apa? Ya Allah, ampuni dosaku yang kecil dan yang besar. Yang ngajarin doa itu siapa? Nabi SAW. Kalau beliau ngajarin berarti kan dari Allah. Kalau Allah ngajarin berarti Allah siap mengabulkan dong. Buat apa Allah ngajarin ke kita sesuatu yang Allah gak akan ngasih? Ketika Allah ngajarin kita untuk meminta ampunan dari dosa besar, berarti Allah juga yang siap untuk mengabulkan doa tersebut. Oke. Ini Zoom masih aman? Habibi, Milzam, semua? Aman? Masih ya? Aman. Oke, alhamdulillah. Ya teman-teman semua, semoga malam hari ini yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah karena turunnya hujan. Allah jadikan ini sebagai pertemuan penghapus dosa besar dan kecil kita, ya. Dan semoga kita dimatikan dalam kondisi taubatan nasuha, itu yang sangat kita inginkan. Dan semoga duniawi yang sedang kita raih itu menjadi duniawi yang membawa kita semakin dekat dengan Allah, bukan duniawi yang membuat kita jadi jauh alias istidraj, yang membuat kita makin celaka di dunia ini, bahkan di akhirat kita masuk jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Teman-teman semua, mari kita ngebahas tentang takdir. Sedikit review pembahasan tentang takdir. Masih ingat gak 4 poin iman kepada takdir? 1, apa Narenda? Ini poin nomor 1A dengan gas pohode gitu. Yang di Lauhul Mahfuz. Iya, yang di Lauhul Mahfuz itu, yang pokoknya ada hubungan dengan Lauhul Mahfuz. Jadi poin nomor 1 A, B, C, D apa aja? 1. Allah yang menghendaki takdir. Berurutan. Allah tahu dulu. Oke, ulang deh kalau gitu ya. Poin nomor 1 A, B, C, D ya. 1A, Allah tahu segala sesuatu yang Allah takdirkan. Perlu pakai dalil nggak Allah maha tahu? Nggak usah. Udah jelas itu ya. Allah maha mengetahui segala sesuatu. Innallaha bikulli syai'in alim. Jadi poin nomor 1A, Allah tahu segala sesuatu yang Allah takdirkan. B, 1B, Allah lah yang menulis seluruh takdirnya di Lauh Mahfuz. Dan itu nggak akan berubah ya.
Takdir yang di lauh mahfuz gak akan pernah berubah. Dalilnya sudah kita tahu, hadis Sahih Muslim di mana Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan takdir segala makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi semua takdir itu sudah Allah catat sampai hari kiamat, sampai never ending, infinity, ya, untuk never last, untuk selamanya, untuk forever. Itu udah Allah catat di lauh mahfuz dan gak akan berubah berdasarkan hadis sahih riwayat Muslim tadi. Kemudian poin nomor 3-nya, Allah lah yang menghendaki segala sesuatu untuk terjadi. Ya. Dalilnya ada di surat 57, ya, di surat Al-Hadid. Silakan baca sendiri ya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Dan itu pokoknya pembahasan tentang takdir udah jelas, kita sebenarnya tanpa dalil pun udah menjadi keyakinan kita, tapi ini sekedar buat menguatkan aja. Allah lah yang menghendaki takdir yang di lauh mahfuz untuk terjadi. Apa bedanya antara qada dan qadar? Memang ulama beda pendapat, tapi ambil pendapat yang lebih sreg buat Arizal. Qadar adalah takdir yang udah Allah tetapkan di lauh mahfuz. Sedangkan qada adalah ketika Allah mewujudkannya. Contoh nih, ini kalau versi Arizal ya, A punya planning. Besok Arizal mau makan sate Padang. Ditulis tuh di diary Arizal atau di buku planning Arizal, besok mau makan sate Padang. Itu namanya apa? Yang A tulis? Qadar. Itu namanya qadar ya, yang A tulis itu. Pas besok Arizal benar-benar jadi makan sate Padang, berarti itu namanya qada. Qada itu ketika mewujudkannya. Sedangkan qadar ketika di lauh mahfuznya gitu. Paham nih kalian? Jadi kalau qada dan qadar maksudnya apa? Ya qadar tuh takdir yang udah Allah tetapkan di lauh mahfuz. Sedangkan qada ketika Allah mewujudkannya untuk terjadi. Paham gak nih? Ngerti? Asli? Oh, yang kagak ngerti kalian kemana otaknya nih? Astagfirullah. Aku merendahkan banget. Maksudnya kemana jiwa kalian? Ya, konsen, makanya konsen. Nah, Allah ketika menetapkan di lauh mahfuz namanya apa? Qadar. Ketika Allah mewujudkan kejadiannya untuk terjadi, qada. Udah simple ya. Oke, itulah poin nomor 1. Review yang nomor 1A, Allah tahu segala sesuatu yang Dia takdirkan. 1B, Allah menulis semua takdirnya di lauh mahfuz. 3, Allah lah yang mewujudkan takdir-takdirnya yang telah Allah tulis di lauh mahfuz. 1D, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Oke. Kemudian poin nomor 2, review nomor 2, ya. Poin penting yang nomor 2 adalah manusia hanya tahu takdir yang telah terjadi dan sedang terjadi. Kalau yang belum terjadi alias future, masa depan, manusia kagak tahu. Kecuali Nabi dan Rasul yang emang dikasih tahu beberapa perkara tentang masa depan. Tapi itu pun hanya sedikit. Sedangkan manusia gak ada yang tahu masa depan. Manusia bisa memprediksi, tapi pasti benar gak prediksi manusia? Belum tentu. Prediksi berdasarkan prediksi ilmiah seperti misalnya awan, Columbus, apalah kalian yang belajar geografi dia, awan ini kurang lebih awannya beratnya sekian gitu kan, ada alat yang udah bisa mendeteksi lah berat awannya segimana dengan kecepatan segimana, ini kemungkinan turun di daerah itu. Prediksi doang. Tapi kalau tahu pasti no, nggak bisa. Ya, manusia nggak tahu pastinya, tapi memprediksi bisa. Dan belum tentu benar. Ya, sekali lagi ulang ya biar kalian nggak lupa. Poin nomor 1 apa Gan? Allah yang mengetahui, Allah yang menulis, Allah yang menghendaki, dan Allah menciptakan ya apa-apa yang telah Allah takdirkan di lauh mahfuz. Kalau takdir itu bukan diciptakan, tapi takdir itu Allah yang menghendaki. Jadi jangan bilang takdir itu ciptaan Allah, salah. Takdir itu kehendak Allah. Ya. Jadi kan salah kalau ada yang ngomong Allah yang menciptakan takdir. Salah, gak boleh ngomong kayak gitu. Kita bilang Allah lah yang menghendaki takdirnya untuk terjadi. Ya. Karena takdir itu bukan makhluk. Takdir itu ketetapan Allah. Ya. Apa-apa yang Allah ciptakan barulah makhluk. Ya.
Maaf kalau agak susah bagian sini, tapi kalian yang cerdas pasti paham kok insya Allah. Dan kalian semua cerdas. Amin. Poin nomor 2, manusia hanya tahu takdir yang telah terjadi dan sedang terjadi. Adapun masa depan manusia nggak ada yang tahu. Oke, kemudian sekarang masuk ke poin nomor 3. Simple aja teman-teman. Ada 3 aliran sesat yang terkenal. Maaf, 2 aliran sesat yang paling terkenal kalau udah pembahasannya tentang takdir. Dan kita adalah yang tengah. Kita yang lurus ya. Aliran sesat pertama namanya Qadariyah. Qadariyah ini mereka secara umum meyakini kalau Allah itu hanya menciptakan, tapi Allah tidak menetapkan takdir. Jadi Allah ciptain seluruh alam ini, tapi Allah nggak menetapkan takdirnya. Sehingga manusialah yang berjuang untuk menetapkan takdirnya sendiri. Allah nggak ikut campur dalam takdir manusia. Tugas Allah hanya apa? Menciptakan doang. Takdir siapa yang menentukan? Manusia. Ini namanya Qadariyah. Ini sesat. Sedangkan Jabariyah sebaliknya. Jabariyah yakin segala sesuatu udah Allah takdirkan. Semuanya. Termasuk perbuatan-perbuatanku. Nah akhirnya orang-orang Jabariyah kalau mereka ngelakuin dosa, mereka ngomong kayak gini, saya nggak ngelakuin dosa, saya cuma lagi ngikutin takdir Allah aja. Jadi ketika mereka pacaran, kenapa kamu pacaran? Takdir. Kenapa nyuri? Takdir. Kalau kayak gitu tempeleng aja kita. Kita tempeleng dia, peletak. Kenapa nempeleng saya? Takdir. Gitu aja ya. Simple kalau mau ngedebat orang-orang Jabariyah tuh gitu aja. Nah, Nabi kita SAW bersabda, Al-Qadariyah majusu hadhil ummah. Qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Loh kok disebut majusi? Majusi Tuhannya berapa Gan? Api. Tuhannya ada 2, yaitu api, cahaya. Api itu jadi cahaya, jadi pencipta kebaikan. Dan juga darkness, yaitu kegelapan, yaitu pencipta keburukan. Jadi majusi itu Tuhannya 2. Pencipta kebaikan, yaitu cahaya, dan pencipta keburukan, yaitu kegelapan. Cahaya itu kan munculnya dari api ngeluarin cahaya, itulah majusi. Nah Qadariyah kenapa disebut sebagai majusinya umat ini, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih? Karena orang-orang Qadariyah meyakini Allah pencipta segala sesuatu, oke, tapi manusia yang menentukan takdir. Jadi mereka menganggap ada 2 Tuhan di sini, yaitu Allah sebagai penciptanya dan manusia sebagai penentu takdirnya. Kan yang bisa menentukan takdir hanya siapa? Allah. Ketika kita bilang manusialah yang menentukan takdir lauh mahfuz, berarti mereka telah menyetarakan diri mereka dengan Allah. Disitulah mereka jadi musyrik. Mereka jadi menganggap Allah Tuhan, kita juga Tuhan. Gitu ya. Allah Tuhan pencipta, kita Tuhan penentu takdir. Jadi 2 Tuhannya. Majusi 2 Tuhan, Qadariyah juga 2 Tuhannya. Paham sampai sini analoginya? Oke. Jadi emang masuk ke materi berat, tapi gak apa-apa. Kalian yang gak paham, yang penting kalian ngedenger dulu dengan konsen sambil minta ke Allah agar dikasih pemahaman. Jangan nyerah kalau emang ngedapetin materi yang berat dari Ustadz. Ini yang perlu ingetin ke kalian. Kita semua beda. Rizal dulu ketika belajar sendirian, otodidak. Kenapa otodidak? Tinggal di negeri kafir, gak punya guru. Ya mau gimana lagi, daripada gak belajar, mending belajar otodidak. Sambil doa ke Allah minta hidayah, pergi ke masjid, dapat kitab Imam Nawawi yang udah ada footnote penjelasan dari para ulama salafnya. Ngebaca tentang asma wa sifat, dengan izin Allah langsung ngerti. Dan ternyata sampai sekarang masih nempel itu ilmu yang dapatin 17 tahun yang lalu. Enggak, 19 tahun yang lalu masih nempel. Dan sama persis pemahamannya dengan yang sekarang pahami. Allah karuniakan itu ke Rizal, tapi kalian mungkin beda. Kalian belajar kagak ngerti. 2 tahun kagak ngerti, pas 5 tahun baru ngerti. Jadi yang penting kalian konsen dulu, minta pertolongan ke Allah agar dibuat paham. Kita udah bahas berapa poin tadi? 3 ya. 1 tadi tentang lauh mahfuz, ada 4 poin, yaitu Allah tahu, Allah nulis, Allah kehendaki, Allah ciptakan. Ya, yang diciptakan bukan takdirnya ya, tapi segala sesuatu yang udah Allah takdirkan gitu. Ya, jadi kalau takdirnya mah bukan ciptaan Allah, takdir itu kehendak Allah. Dan apa-apa yang udah Allah kehendaki untuk Allah ciptakan, ya Allah ciptakan, seperti manusia, jin dan sebagainya.
Kemudian poin nomor 2, manusia hanya tahu takdir masa lalu dan masa sekarang. Adapun masa depan manusia nggak tahu. Tentu yang maksud takdir masa lalu itu masa lalu yang terjadi sama dirinya ya. Adapun masa lalu misalnya Ariza bisa mengetahui takdir masa lalu Narenda. Ya dari mana taunya? Dukun eta mah palingnya yang kerja sama dengan setan. Jadi sekali lagi perlu tekankan, manusia hanya tahu takdir masa lalu dan masa kini yang emang terjadi sama dirinya. Itu pun kalau masih ingat. Regan ingat gak apa yang Regan lakukan 7 tahun, 8 bulan, dan 31 hari yang lalu? Gak tahu. Tapi kalau ada kejadian-kejadian yang besar, ingat ya, seperti kejadian diputusin sama dosen untuk sekarang itunya, misalnya apa namanya, ujiannya sekarang. Diputusin dosen ya, bukan diputusin yang lain ya kayak. Dosen memutuskan Regan untuk nanti sidangnya tanggal Juli misalnya gitu. Tahu? Ya tahu gitu ya. Misal ini contoh doang. Nah, oke. Dan poin nomor 3, aliran sesat tadi Qadariyah, Jabariyah, dan kita Ahlus Sunnah. Kalau Ahlus Sunnah meyakini segala sesuatu udah Allah takdirkan, tapi manusia tetap berjuang. Karena manusia nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depannya. Berarti manusia mah hanya berjuang aja untuk menggapai yang terbaik. Itulah Ahlus Sunnah. Gampang ya mengimani takdir? Ahlus Sunnah meyakini Allah maha mengetahui semua takdirnya. Allah menulis di Lauh Mahfuz. Allah yang menghendaki untuk terjadi. Allah juga yang menciptakan segala makhluknya. Tapi manusia hanya mengetahui takdir yang sudah terjadi pada dirinya dan yang sedang terjadi pada dirinya. Masa depan manusia nggak tahu. Tugas manusia hanya berjuang aja menggapai yang terbaik. Udah itu beres pembahasan takdir. Sekarang mari kita bahas yang lebih ngejelimetnya, yaitu tentang ini beberapa dalil teman-teman ya. Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai' Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allahu khaliqu kulli syai' ya. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu dan Allah lah yang memelihara segala sesuatu. Kebaikan ciptaan siapa kan? Allah. Keburukan ciptaan siapa Naren? Allah. Kalau Allah ciptain keburukan, Allah berarti buruk? Enggak. Bagus. Kenapa? Fahri, Allah yang ciptain keburukan, tapi kenapa kita nggak bilang Allah buruk? Karena buruk itu dalam sudut pandang manusia. Karena buruk itu dari sudut pandang kita. Kalau dari sudut pandang Allah, apa yang Allah ciptakan berupa keburukan versi kita, itu Allah menghendaki hikmah yang sangat besar di baliknya. Dan hikmah tersebut adalah terkadang kita bisa tahu, tapi terkadang kita juga nggak tahu. Yang pasti kita yakini tidaklah Allah ciptakan sesuatu sia-sia. Segala kebaikan, segala keburukan itu Allah ciptakan. Kalau yang kebaikan berarti Allah ciptakan murni karena kasih sayangnya. Sedangkan kalau Allah ciptakan sesuatu yang sifatnya buruk menurut kita, itu pasti Allah memiliki hikmah yang sangat besar. Yang mana hikmah tersebut jauh lebih bagus daripada kalau Allah nggak menciptakannya. Nih, bagian sini kalian harus paham ya. Neraka baik atau buruk? Buruk bagi Buruk. manusia. Neraka baik atau buruk sekali lagi? Buruk. Buruk. Tapi Allah ciptain neraka ya? Kenapa? Karena Allah tahu dengan diciptakannya neraka itu jauh lebih baik daripada kalau Allah nggak ciptakan neraka. Paham di situ? Oke. Dajjal baik atau buruk? Buruk. Yang ciptain Dajjal siapa? Allah. Kenapa Allah ciptain Dajjal? Karena Allah tahu adanya Dajjal, hikmahnya dan kebaikannya jauh lebih besar daripada kalau Allah nggak ciptain Dajjal. Paham di sini? Narenda cowok, cewek? Cowok. Kemarin baru ngeliat ada cowok maco banget tapi dia punya kelamin ganda. Dia nggak dosa kayak gitu ya? Nggak dosa. Dia punya kelamin cowok dan cewek. Dia harus gimana? Karena dia lebih maco, lebih ke cowok dan juga lebih suka sama perempuan, maka tutup kelamin perempuannya. Jadi dia jadi cowok sejati. Kayak gitu. Oke. Narenda cowok ya Narenda? Kenapa Allah ciptakan Narenda jadi cowok? Allah tahu kalau Allah ciptakan Narenda jadi cewek, itu pasti lebih buruk buat Narenda. Makanya Allah pilih Narenda jadi cowok. Paham? Itu. Pokoknya kalau udah berhubungan dengan takdir teman-teman, sesuatu baik, buruk, baik, buruk, baik, buruk. Kalau sesuatu itu udah buruk, simple. Allah ciptakan keburukan ini karena Allah tahu.
Andai keburukan itu nggak diciptakan, pasti akan lebih buruk. Babi baik atau buruk? Buruk. Buruk banget babi. Makan kotorannya sendiri dan sebagainya. Pokoknya udah buruk aja babi. Ya. Tapi kenapa Allah ciptain babi? Karena ada hikmah yang besar. Andai Allah nggak ciptakan babi, pasti akan lebih buruk lagi dunia ini. Makanya Allah ciptakan babi karena ada kebaikan yang sangat besar yang Allah inginkan dari dengan diciptakannya babi tersebut. Kalau gitu kenapa nanti Nabi Isa turun ke dunia untuk ngebunuhin para babi? Ya pada saat Nabi Isa turun, Allah tahu yang terbaik babi adalah dipunahkan. Allah tetapkan. Kalau babi dipunahkan ketika Nabi Isa turun, itulah yang terbaik. Makanya Allah nyuruh Nabi Isa untuk memunahkannya. Beres, itu aja simpel teman-teman. Sangat simpel untuk kita pahami. Nah, amal soleh takdir dari Allah bukan, Regan? Sule, kalau dosa takdir Allah bukan? Iya. Ayo, dosa baik atau buruk? Buruk. Kenapa Allah takdirkan dosa? Jawabannya, Allah tahu. Kalau manusia nggak ditakdirkan berbuat dosa, pasti akan lebih buruk lagi. Nah, hak itunya hanya asal nggak masuk akal nih. Allah sendiri yang pingin kita masuk surga, Allah sendiri yang pingin kita jauhi dosa, tapi malah Allah yang takdirkan dosa. Cenah ateis teh kieu nya. Tuhan teh jahil. Kata ateis bukan kata kitanya. Masa Tuhan ciptakan makhluknya, padahal Tuhan mengetahui makhluknya suatu saat akan mengkhianatinya, tapi Tuhan tetap menciptakan manusia tersebut. Kemudian manusia tersebut mendurhakai dirinya, lalu kemudian dia simpan di neraka. Kenapa? Ngapain Tuhan kayak gitu? Mending gak usah diciptakan dari awal. Karena itulah pendapat kami yang lebih sahih adalah tidak ada Tuhan. Gitu. Akhirnya ateis lah kayak gitu lah. Ya, jadi argumentasi mereka kayak gitu teman-teman. Sebenarnya ngejawab ateis tuh gampang banget sih. Banyak banget jawaban untuk ateis. Cuman gak kita bahas sekarang. Nah, jadi ingat ya, dosa tuh takdir dari Allah. Dalilnya apa? Surat 37 As-Saffat. Nabi SAW bersabda ketika menafsirkan ayat Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Di dalam hadis Sahih Bukhari, kitab Af'al Ibad, Nabi SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala yasna'u kulla sani'in wa san'atah. Allah lah yang menciptakan seluruh makhluknya, dan Allah pula yang menciptakan amal perbuatannya. Regan datang ke sini, amal soleh atau maksiat? Amal soleh. Amal soleh. Berarti itu takdir Allah bukan? Takdir Allah. Nah, Renda misal ini contoh, dan Renda nggak punya pacar, alhamdulillah nanya, insya Allah nanti punya istri yang solehah dan 4 anak ya, dari 4 istri jadi 16 totalnya. Oke. Nah, Renda misalnya Renda pacaran, dosa, takdir Allah bukan? Takdir Allah juga. Ini nge-lag, aman atau nge-lag ini? Mohon infonya, aman? Oh, tadi sempat. Oke, tadi sempat hilang ya, udah enggak. Oke. Makasih ya. Oke. Kalau Narendra berbuat dosa, itu juga takdir dari Allah. Kita beramal soleh takdir Allah, kita berbuat dosa takdir Allah juga. Ya. Kira-kira kalian coba keluarin statement untuk ngedebat Allah. Ini hanya pura-pura ya. Pura-pura. Bukan berarti kalian ngomong kalimat kekafiran. Coba kan keluarin statement untuk mendebat Allah versi orang yang biasa ngedebat Allah. Kan tadi udah dibilang ya, dosa itu takdir Allah, amal soleh juga takdir Allah. Coba argumentasi Regan apa untuk mendebat Allah? Apa? Gak kepikiran ya. Gak kepikiran. Gini, kalau kita berbuat dosa itu takdir Allah, berarti yang salah bukan kita, tapi Allah. Sepakat? Logis? Ya, kita ngomong logis, tenang, kita nggak kafir. Kita ini lagi ngasah otak ya. Kalian udah terbiasa kayak gini, dan jangan dipotong ceramahnya, nanti kita dikiranya ateis. Kita yang takdirin maksiat tuh Allah. Berarti yang salah Allah dong. Titik. Itu kan logikanya orang-orang ateis, orang-orang rasionalis, orang-orang yang terkena syubhat setan, bisikan-bisikan setan. Iya juga ya. Kalau gue maksiat kan takdir Allah. Berarti Allah yang salah dong. Iya, kalau emang pakai logika kayak gitu, tapi kita punya jawaban. Dan jawaban kita pakai logika lagi. Pakai dalil dulu baru pakai logika, oke. Fir'aun, kafir. Siapa yang takdirin kan?
Allah. Fir'aun masuk neraka, siapa yang takdirin? Allah. Berarti yang salah harusnya siapa kalau pakai logika? Allah. Allah juga. Semua orang kafir mati dalam kondisi kafir, mengkhianati Allah, itu semuanya Allah yang takdirkan, berarti yang salah Allah. Titik. Itu kalau pakai logika. Dan inilah yang sering dilontarkan oleh manusia. Ini yang sering dilontarkan oleh anak-anak muda zaman now. Udah pemikirannya sesat, kemudian dilontarkan di depan publik. Itu nyebarin kesesatan jadinya. Harusnya kalau emang kita punya pemikiran itu aja pemikirannya udah kafir tuh kalau kita iyahkan, gak apa-apa kita nanya. Tapi nanyanya ke siapa? Ke ulama. Ke orang yang berilmu agar bisa diluruskan. Lah ini mah orang udah punya pemikiran tadi, yang takdirin maksiat Allah, yang ciptain Allah, terus yang masukin ke neraka Allah ya. Allah teh apa-apaan ini? Kayak jahil deh, usil. Ini orang-orang yang ngomong kayak gini tuh ngomongnya di publik gitu loh. Muslim, gue muslim, tapi gue punya pemikiran kayak gini, aneh ya dengan Allah. Itu ngomong kayak gitu udah murtad, bro. Ngomong kayak gitu tuh udah murtad. Kalau emang kamu punya pemikiran itu, cara biar gak murtadnya, tanya ke ulama yang lurus, biar dilurusin akidahnya. Kita jawab. Mari kita jawab debat dari ateis-ateis tadi, atau dari orang-orang sesat tadi yang punya pemikiran bahwasanya Allah yang jahat, bukan kita yang jahat. Satu, ini jawaban yang nyakitin hati dulu, oke? Ini jawaban yang nyakitin hati dulu. Atau sebelum kita masuk, ini ada 5 jawaban. Ya, sebelum kita masuk ke itu, mau tambahin lagi biar kalian semakin yakin bahwasanya segala sesuatu udah Allah takdirkan, baik buruknya kita udah Allah takdirkan dan gak akan berubah. Nabi kita SAW pernah keluar dari rumah beliau, pokoknya ke hadapan sahabat, dan beliau menyodorkan 2 kitab dengan tangan kanannya. Ini, di kitab ini ada nama-nama penghuni surga. Semuanya ada, dari kakek moyang mereka, dari keturunan mereka, dari kabilah-kabilah mereka, semuanya tertulis, gak akan ditambah, gak akan dikurang. Fix nama-nama penghuni surga. Ada di kitab yang kanan ini. Sedangkan di tangan kiri ini, di kitab ini tertulis nama semua penghuni neraka, dari ayah-ayah mereka, dari keturunan mereka, dari kabilah-kabilah mereka, seluruhnya tercatat, gak akan ditambah, gak akan dikurang. Beliau sodorkan itu sambil berfirman, sambil bersabda firman Allah, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Jadi Regan, AA dan semua yang di sini udah Allah takdirkan surga atau nerakanya fix. Bisa dirubah atau enggak? Enggak akan bisa. Apa yang udah Allah takdirkan di Lauh Mahfuz, kemudian Allah berikan kepada Nabi SAW, 2 kitab tersebut itu enggak akan berubah. Kalau Allah takdirkan kita neraka, fix masuk neraka. Gak akan pernah masuk surga. Kalau Allah takdirkan kita surga, fix kita akan masuk surga. Titik. Gak akan berubah. Terus buat apa kita beramal? Poin nomor 2 muqaddimah tadi apa? Manusia hanya tahu takdir yang sudah terjadi dan yang sedang terjadi. Masa depan manusia gak tahu. Maka tugas manusia hanya berjuang aja. Andai Regan ngintip kitab yang Nabi SAW sodorkan di tangan kanan, ngintip ya Rasulullah, pengen lihat namaku ada di situ nggak? Ada nama Regan, udah kan, gak usah beramal soleh lagi, karena udah Allah tetapkan penghuni surga. Atau sebaliknya, Regan ngelihat di yang kiri, na'udzubillah, ternyata ada nama Regan tertulis penghuni neraka, gak usah beramal soleh, gak usah taubat, gak usah beramal soleh karena udah pasti masuk neraka apapun yang terjadi. Tapi problemnya gak ada satupun orang yang ngintip kedua kitab tersebut. Jadi gak ada di antara kita yang tahu takdir kita. Karena gak tahu makanya berjuang untuk jadi penghuni surga. Oke? Yuk, mari sekarang kita ngejawab argumentasi-argumentasi atau debat-debat para ateis tersebut. Yang pertama jawabannya adalah untuk mereka yang bilang Allah kan yang takdirin kita maksiat. Allah kan yang ciptakan Fir'aun. Allah juga yang takdirkan Fir'aun kafir. Allah pula yang masukin ke neraka. Terus kenapa Fir'aun masuk neraka? Ya disalahin Fir'aun, kenapa nggak Allah aja yang disalahin? Jawaban pertama simple. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah berfirman di surah Al-Anbiya, surat 21 ayat 23 kalau nggak salah. Cek aja nanti ya. Allah berfirman, Allah nggak akan ditanya. Manusia yang akan ditanya.
Allah mau berbuat apa, kayak ini, kayak itu, kayak ini, kayak itu, kayak. Siapa yang mau nanya Allah? Siapa yang mau ngedebat Allah? Allah nggak perlu ditanya. Manusia yang bakalan ditanya. Itu pertama jawabannya. Ini jawabannya nyelekit ya. Dan ada lagi satu hadis. Ini hadisnya tolong teman-teman kalau bisa kalian bantu cek. Pernah ngeliat, tapi di kitab tafsir Ibnu Katsir versi yang komplit. Kalian bisa temukannya yang bahasa Arabnya. Yaitu tafsir di surat Hud. Atau kalau nggak di surat Hud, kadzalika akhdhu rabbika idza akhadzal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Itu surat ke-11 ayat ke sekitar 99 atau 100-an kurang lebih, antara 99 sampai 100. Di situ Nabi SAW bersabda di tafsir Ibnu Katsir yang versi komplit. Sekarang tadi udah ubak-ubak nggak nemu, ternyata tafsir Ibnu Katsir yang Ariza versi yang mukhtasar, yang ringkasan, makanya nggak nemu hadisnya. Nah, adapun di tafsir Ibnu Katsir yang versi komplit, dan itu ditemukannya yang bahasa Arabnya, itu ada satu hadis. Hadis ini lupa derajatnya. Kalau nggak salah, pernah ngeliat tuh Hasan Gharib. Tapi sangat mungkin keliru. Tapi secara makna hadisnya benar. Ulang ya, hadisnya ragu sahih atau tidaknya. Tapi makna hadisnya pasti benar. Karena bersesuaian dengan firman Allah di surah Al-Maidah. Apa emang hadisnya? Kurang lebih gini ya, mungkin ada teks yang salah nyebut karena emang sekali lagi udah lupa bacanya berapa tahun yang lalu. Sayangnya nggak nge-save di otak. Nabi SAW bersabda, andai Allah mau menyiksa seluruh makhluk yang ada di alam ini, maka Allah sanggup untuk menyiksanya, dan Allah tetap maha pemurah. Jadi kalau Allah mau nyiksa Nabi Muhammad SAW masuk jahanam, na'udzubillah, Nabi Isa masuk jahanam, kita semua yang soleh masuk jahanam, tetap Allah maha pemurah, tetap Allah maha adil. Dan itu sesuai dengan firman Allah di surat Al-Maidah. Allah berfirman, "Qul faman yamliku minallahi syai'an in arada ay yuhlikal masih ibn maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a." Siapa yang bisa menghalang-halangi Allah kalau Allah mau menghancurkan, Allah mau menghilangkan, menghancurkan Nabi Isa, Maryam, dan seluruh manusia yang ada di muka bumi? Siapa yang bisa menghalangin Allah? Siapa yang bisa debat Allah? Siapa yang bisa menghalangin Allah? Gak ada. Jadi dari jawaban pertama ini belum pakai logika ya. Jawaban pertama ini masih nyelekit aja, masih nyakitin hati. Tapi sebenarnya ini masuk akal juga sih. Kalau mau pakai logika yang dengan iman ya. Kan Allah yang nyiptain kita. Kita semua milik Allah. Ya Allah bebas mau ngapa-ngapain, setuju gak sih? Kita aja punya barang bebas mau diapa-apain kan. Punya PS5 mau banting, mau mainin, bebas. Allah punya kita semua. Mutlak milik Allah. Dan Allah gak terikat sama apapun. Jadi bagi Allah mau ngehancurin kita, mau Allah nyengsarain kita kemudian dimasukin ke neraka, mau Allah bikin orang super duper enak hidupnya kemudian masuk surga, ya bebas. Terserah Allah. Bebas, terserah Allah. Paham di sini teman-teman? Itu jawaban poin nomor 1. Ya, yang mana jawaban ini lebih cenderung pakai dalil, walaupun tadi tambahin pakai logika juga, cuman logikanya logika yang mungkin gak diterima oleh para ateis. Jawaban kedua teman-teman. Sekali lagi, kalian bagi yang mungkin baru masuk, lagi ngomongin apa nih? Lagi berusaha mendebat orang-orang yang ngomong gini, segala sesuatu kan takdir Allah. Aku berbuat jahat juga takdir Allah. Aku masuk neraka takdir Allah, berarti yang salah Allah. Nah, lagi mendebat itu ya, mendebat statement itu. Yang pertama tadi udah sampaikan. Sekarang jawaban kedua, argumentasi kedua untuk mematahkan pemikiran mereka gini. Kita pakai analogi The Sims, game The Sims. Kalian tahu The Sims? Nggak tahu ya? Atau game apa yang bisa nyiptain orang di dalamnya? FIFA bisa ya? FIFA atau apa? Pokoknya game yang di Roblox ya. Tapi Roblox kotak-kotak. Yang orangnya yang asli deh. Ada yang asli. Oh, ada yang asli ya? Oke, Roblox lah kata anak Rizal ya. Nggak boleh ya kalau kalian mau bikin karakter di The Sims, kalian cuma boleh ngotak-ngatik bagian tubuhnya. Ya, perutnya six pack atau one pack, zero pack itu nggak apa-apa. Diedit seluruh tubuhnya, tapi kalau wajah jangan diedit-edit, udah nggak boleh, karena itu takutnya masuk ngegambar wajah jadinya, dan itu haram. Tapi kalau bagian tubuh lain boleh kan kita ngegambar atau mau edit seluruh tubuh yang lain, karena itu kan emang karakter game gitu. Kalau foto kita ya jangan diedit lagi.
udah tahu gembul dijadiin six pack gitu ya, dipoto kemudian di post, itu mah jadinya kedustaan kalau kayak gitu. Nah, teman-teman semua, di game The Sims, karakter yang ada di game itu hidup atau mati? Hidup. Astagfirullah. Sule, kamu masih di sini, Sule? Karakter yang ada di game The Sims atau di game apapun yang ada di PS itu hidup atau mati? Ya mati lah. Mati. Itu bukan makhluk hidup, itu makhluk mati. Yang menggerakkan karakter itu siapa? Kita sebagai pemainnya. Jadi kita kita berperan sebagai Tuhan, tanda kutip ya. Jadi main The Sims misalnya, akan tanda kutip, sekali lagi ini tanda kutip ya, bukan beneran menyamakan dengan Allah. Akan sebagai Tuhannya, yang nyiptain orangnya, yang tentukan segala sesuatunya, terus juga yang ngemainin, ngegerakin. Walaupun memang ada mode auto wheel-nya tuh, di auto wheel apa? Ya pokoknya itu, jadi dia bisa gerak sendiri kalau kita diemin. Tapi kalau kita offin, si orang itu akan diem aja, nggak akan ngapa-ngapain. Kita nggak mencet apa-apa, ya udah dia diem aja berjam-jam sampai akhirnya mati gitu. Nah, karakter yang ada di game The Sims, dia punya perasaan nggak? Nggak punya. Ya kalau versi gamenya ada perasaannya, kebelet pipis, pingin makan, marah, itu versi gamenya. Tapi dari sudut pandang kita sebagai yang mainnya, orang yang ada di game punya perasaan nggak? Nggak ada perasaan. Mereka nggak punya perasaan, mereka juga nggak punya kehendak untuk bergerak. Nggak punya. Kita diemin ya diem. Kita nggak mencet, ya udah si karakternya diem aja. Nah, sekarang mari analogi itu kita bawa kepada Allah, ciptaan Allah ya. Allah menciptakan manusia. Allah Tuhan kita, Allah ciptakan kita. Berarti kita seakan-akan kita tuh siapanya? Karakter game, ya nggak sih? Allah pencipta kita, dan kita yang diciptain Allah, berarti kita apa? Karakter yang ada di gamenya. Pertanyaannya, manusia punya perasaan nggak? Punya. Manusia punya kehendak untuk bergerak dengan keinginan pribadinya nggak? Punya. Berarti di sini ada sisi perbedaan. Kalau orang yang ada di karakter game The Sims, andai mereka punya perasaan, mereka bisa nyalahin kita. Apa-apaan kamu menggerakkan kita seperti ini, kami nggak mau gerak. Tolong jangan digerakin, aku nggak mau kayak gini. Tapi problemnya adalah, di game The Sims mereka nggak punya kehendak, mereka nggak punya perasaan, yaudah mereka ngikut apa yang kita pencet, mereka gerak. Sedangkan Allah, walaupun hakikatnya Allah lah yang ciptakan segala sesuatu, Allah pula yang menakdirkan segala sesuatu, Allah pula yang mengatur segala sesuatu. Tapi kita, saat kita bergerak, kita sama sekali nggak ada perasaan kalau kita tuh lagi digerakin oleh orang lain. Sok, nah Regan lagi gini-gini jenggot nih, lagi gini-gini dagu. Regan ngerasa Allah lagi ngegerakin Regan nggak? Enggak ya. Walaupun hakikatnya Allah lah yang menggerakkan Regan untuk megang-megang jenggot. Tapi pas Regan lagi gerak-gerak ini, nggak ngerasa ada yang maksa tubuh bergerak kan? Tah, si Anas lagi nguap nutup mulut. Ngerasa nggak Allah lagi nutup mulutnya? Enggak. Nguap atas keinginan sendiri. Ya walaupun itu refleks ya. Tapi nutup mulut atas keinginan sendiri. Ada nggak yang gerakin tangan ke mulut? Spontan. Atas kemauan sendiri kan ya. Ngerasa nggak Allah lagi ngegerakin? Enggak. Walaupun hakikatnya iya Allah yang menggerakkan. Tapi dari sudut pandang Anas, ketika Anas nutup mulut, emang keinginan sendiri. Setuju? Sama ketika maksiat juga. Saat seseorang bermaksiat, walaupun itu terjadi atas takdir Allah, Allah yang ngatur, tapi dirinya sendiri saat bermaksiat, dia tidak ngerasa ada satupun yang memaksa dia untuk bergerak. Kalau ada seseorang yang dipaksa untuk maksiat, ya dia nggak akan dicatat dosa, karena dipaksa. Tapi kan kita ketika maksiat atas keinginan diri sendiri, atas keinginan diri sendiri. Contoh aja teman-teman, Regan di depan ada majalah porno misalnya, contoh. Lalu Regan pingin ngeliatin. Regan gak bisa ngomong kayak gini, kalau takdirnya Allah menakdirkan saya baca majalah porno ini, saya bakalan baca kok. Regan gak bisa ngomong gitu. Kenapa? Karena Regan kan gak tahu takdir masa depan apa ya kan ya. Regan gak tahu takdir yang akan terjadi pada diri Regan 10 detik kemudian. Sehingga gak bisa ada majalah porno terus Regan belum ngeliat nih. Terus Regan mikir gini, kalau Allah takdirkan saya baca majalah porno, saya pasti bakalan baca. Ya udah baca aja sekalian. Kenapa logikanya nggak diputer? Kenapa nggak dibalik dengan pemikiran kayak gini?
Kalau Allah takdirkan saya nggak akan baca majalah porno ini, saya nggak bakalan baca. Ya udah jangan baca. Kan gitu harusnya kita. Iya nggak? Sekali lagi, saat kita bermaksiat, kata Syekh Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin, kenapa Allah nggak bisa disalahkan atas maksiat yang kita lakukan? Karena saat kita ngelakuin dosa, pertama, kita belum tahu takdir masa depan kita, apakah kita akan maksiat atau tidak. Sehingga di posisi itu, seharusnya kita jangan maksiat. Kedua, saat kita benar-benar melakukan maksiat, kita melakukan atas keinginan, kehendak diri kita sendiri. Tanpa ngerasa ada yang ngegerakin tubuh kita. Walaupun hakikatnya Allah lah yang menakdirkan, Allah lah yang menggerakkan, tapi saat kita berbuat kita nggak ngerasa sama sekali digerakin sama Allah. Makanya yang pantas disalahin saat kita maksiat siapa? Ya kita. Paham? Sekarang udah make sense, udah masuk logika kalian? Udah. Ya. Selanjutnya teman-teman. Nah ini yang paling seneng nih. Orang-orang yang ngebelain Fir'aun. Allah ciptakan Fir'aun, Allah jadikan Fir'aun kafir, Allah masukin Fir'aun ke neraka. Yang salah bukan Fir'aun, yang salah Allah. Tar. Bro, yang lebih pantas merasa dizolimi itu kamu atau Fir'aun tuh? Siapa yang lagi dizolimin sama Allah? Siapa yang menzolimi Fir'aun dari sudut pandang dia gitu ya? Dari sudut pandang si ateis ini, yang lagi ngezolimin Fir'aun siapa? Allah kan? Berarti Fir'aun lagi dizolimi itu ya. Berarti yang pantas untuk marah si ateis itu atau Fir'aun? Fir'aun kan? Orang Fir'aun yang dizolimi oleh Allah, tanda kutip sekali lagi, tuh nggak enak sebenarnya ngomong kayak gini, tapi sekali lagi Ani lagi ngomong dari sudut pandang ateis. Jadi emang nggak enak, resah hati Ariza kalau harus praktekin kayak gini, tapi sekali lagi ini kan hanya praktek untuk menjelaskan kebatilannya ya. Sama seperti ketika ngedramain ucapan kekafiran, bukan Ariza lagi ngucapin kekafiran, tapi lagi mendramatisasi untuk menjelaskan ini salah gitu. Ngerti ya? Kan drama sama Regan yang Regan pura-pura jadi murtadin ya. Oh, belajar Islam mulu dasar apa namanya tuh ekstremis gitu. Terus bantah itu kan lagi ngedramain supaya orang tahu bagaimana cara ngejawab kalimat-kalimat kesesatan. Oke. Sekali lagi ulang. Fir'aun diciptain oleh Allah, Fir'aun dibikin kafir sama Allah, Fir'aun masuk neraka gara-gara Allah yang masukin neraka, berarti kan hilang lagi ini. Udah balik lagi belum? Cek. Udah? Udah, alhamdulillah aman. Oke. Berarti internet kamu ya yang jelek ya. Oke, Bang. Fir'aun kafir masuk neraka, jadi yang paling pantas untuk nanya ya Allah, ya Fir'aun dong. Yang pantas untuk ngedebat Allah ya Fir'aun, bukan kalian. Kenapa kalian empati banget sama Fir'aun gitu loh? Kan yang paling disakiti oleh Allah kan Fir'aun, bukan kita. Jadi yang paling pantas untuk ngedebat Allah ya Fir'aun. Yang paling pantas untuk nyalahin Allah ya Fir'aun. Tapi teman-teman, guess what? Tebak coba. Fir'aun di hari kiamat gak akan nyalahin Allah. Di surat Ghafir, surat 40, ayat-ayat halaman awal. Itu ketika Allah berfirman, innalladzina kafaru yunadawna lamaqatullahi akbaru min maqatikum anfusakum idh tuda'una ilal imani fatakfurun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu akan diserukan kepada mereka bahwasanya Allah murka kepada kalian lebih besar daripada kemurkaan kalian terhadap diri kalian sendiri. Akhirnya mereka berkata, ini walaupun ucapan ini secara general untuk orang kafir, tapi konteks ayat ini nanti selanjutnya ngomongin tentang Fir'aun. Jadi ini jelas Fir'aun bakalan ngomong ini. Yaitu apa? Ucapan Fir'aun dan orang-orang kafir lainnya di dalam neraka. Qalu rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini fa'tarafna bidhunubina. Ya Allah, engkau telah hidupkan kami, engkau juga telah mematikan kami 2 kali. Dan kami mengakui dosa-dosa kami ya Allah. Adakah jalan keluar dari neraka? Jadi Fir'aun pas masuk neraka kagak bakalan nyalain Allah. Fir'aun pas masuk neraka nyalain diri sendiri. Berarti di sini Fir'aun ngerasa dizolimin oleh Allah enggak? Enggak. Lah kalau Fir'aun aja enggak ngerasa dizolimi Allah, Fir'aun aja ngerasa yang zolim tuh dirinya sendiri, ngapain kita empati ke Fir'aun gitu? Oh, Fir'aunnya aja ngaku. Ya Allah, kok enggak salah, aku yang salah. Terus kenapa kita ngebela-belain Fir'aun dengan mengatakan Allah yang zolim ke Fir'aun? Fir'aun gak salah.
Kan Allah yang takdirin. Ngapain bro? Ini orang yang kamu bela aja nggak ngerasa dia dizolimi Allah kok. Kok seenaknya aja kita ngedebat Allah gitu. Paham gak kalian sampai sini? Jadi udah kalau kita maksiat, walaupun itu takdir Allah, jangan nyalain Allah. Titik. Sampai sini paham kalian? Nah, oke. Ketika Allah takdirkan kita maksiat, kita boleh nggak nanya apa alasan Allah takdirkan saya begini? Nggak boleh. Tapi yang bisa kita lakukan adalah apa? Cari hikmahnya. Cari hikmahnya. Ya. Kalau Allah takdirkan Narendra miskin sampai mati, Narendra kerja bakalan jadi kaya nggak? Enggak. Tapi pertanyaannya dari mana Narendra tahu kalau takdir sampai matinya tuh miskin? Bisa aja takdir Narendra kaya di masa depan. Makanya saya berjuang jadi kaya. Kalau Anas Allah takdirkan bodoh sampai mati, apakah dengan belajar jadi pinter? Enggak bakalan pinter. Tapi bukan berarti jadi nggak belajar. Kenapa Anas gak husnuzon? Kalau daripada aku suuzon Allah takdirkan aku bodoh sampai mati, Anas mah pinter ya. Ini cuma contoh aja ya. Kenapa aku nggak husnuzon? Bahwasanya Allah takdirkan aku di masa depan jadi orang pinter. Makanya aku sekarang belajar ikhtiar supaya jadi orang pinter. Gitu harusnya logika kita. Sama dengan pertanyaan gini, Ustadz, kalau kita jadi ahli neraka percuma dong beramal soleh. Gini, kamu nggak tahu masa depanmu penghuni neraka atau surga. Kenapa nggak husnuzon ke Allah kalau kamu tuh penghuni surga dan berjuang untuk beramal? Tapi di sisi lain kalau kamu udah soleh banget, jangan sombong, karena bisa jadi kamu penghuni neraka. Makanya kamu walaupun sebanyak apapun amal soleh kamu, tetap tawadu. Karena kamu nggak tahu masa depan. Kan enak jadinya kalau kita memahami takdir seperti ini, teman-teman. Nah, ini sebagai penutup ya, teman-teman. Sekali lagi, kalau Allah takdirkan kita berbuat dosa, boleh nggak nanya Allah alasannya? Ya Allah, kenapa sih takdirin aku dosa? Boleh nggak? Nggak boleh. Yang boleh adalah apa? Nyari hikmahnya. Apa hikmahnya aku terjerumus ke dosa ini? Dan saya sering senang banget menyampaikan contoh ini, teman-teman ya. Tentang orang-orang yang Allah takdirkan terjatuh ke dosa suka sesama jenis, bahkan sampai ke derajat sodomi gitu. Banyak di antara mereka yang nanya, kenapa Allah takdirkan aku suka sesama jenis? Ada jawabannya nggak? Nggak ada jawabannya. Allah yang takdirkan kalian untuk suka sesama jenis, ya. Tapi kalau kalian udah Allah takdirkan suka sesama jenis, berarti yang bisa kalian lakukan tuh apa? Cari hikmahnya. Apa kira-kira hikmahnya Allah menjadikan aku misalnya suka sesama jenis? Banyak hikmahnya. Itu yang pernah ceritakan di ceramah Rainbow Cake kan. Tentang salah satu jemaah yang ngaku kalau dia suka sesama jenis, mau bunuh diri karena dia ketahuan sama teman-temannya, dia malu mau bunuh diri. Tapi pas mau bunuh diri, adzan subuh terdengar, gak jadi bunuh diri. Sampai akhirnya dia ngedengerin ceramah Arizal dan dia bahagia banget. Dia baru tahu hikmahnya. Allah takdirkan aku jadi suka sesama jenis. Allah punya hikmah yang besar. Hikmah pertama, aku jadi bisa berjuang untuk sembuh. Kalau berjuang untuk sembuh dapat pahala nggak? Dapat. 2, itu jihad mereka lebih besar loh. Dosa zina dilaknatnya 1 kali. Dosa sodomi dilaknatnya 3 kali. Makin besar dosa berarti kalau kita menjauhinya pahalanya lebih besar. Orang-orang yang normal, kalian menjauhi zina misalnya, kita menjauhi zina, dapat pahala besar. Tapi mereka yang gak normal, terus mereka menjauhi perbuatan dosa, pahalanya lebih besar lagi. Jadi ketika mereka nyadar akan materi takdir ini, yang ada bukan nyalahin Allah, yang ada adalah gini, ya Allah, aku hambamu yang lemah, kau takdirkan aku menjadi seorang gay dari semenjak kecil. Ada orang-orang yang jadi gay dari kecil. Ada. Kenapa ada anak kecil yang jadi gay? Padahal nggak pernah jadi korban. Masih ingat gak? Karena harta haram orang tuanya. Dosa nggak sih anak jadi gay? Pas belum balik dia gay, dosa nggak? Enggak. Yang dosa orang tuanya kan? Anak mah nggak dosa. Makanya si anak ini kan dia mungkin kalau orang yang gak paham takdir, dia akan ngerasa terzolimi oleh Allah. Kenapa? Aku kan gak salah apa-apa. Aku gak pernah jadi korban. Aku juga masih kecil. Tapi kenapa Allah takdirkan aku jadi gay? Aku kan gak salah apa-apa. Orang yang emang gak paham pembahasan takdir dengan benar akan ujung-ujungnya nyalain Allah.
Tapi orang yang paham tentang takdir yang benar, dia akan bilang gini, ya Allah, kau tahu aku gak pernah melakukan hubungan sesama jenis. Aku gak pernah nyoba-nyoba. Tapi aku punya perasaan suka dengan sesama jenis dari semenjak aku kecil, ya Allah. Padahal pas kecil kan aku gak dosa apa-apa. Aku yakin pasti banyak hikmahnya, ya Allah. Aku berjuang untuk sembuh, dapat pahala. Bahkan kalau aku memilih untuk gak nikah sampai mati, tapi selama aku gak nikah sampai mati tersebut, aku gak jatuh ke dosa sodomi, aku gak jatuh ke dosa kaum lut, maka engkau juga sediakan pahala yang besar. Jadi jangan nyalahin Allahnya kalau kita udah ditakdirkan dengan suatu kondisi, jangan salahin Allah. Tapi kita cari hikmahnya apa, kemudian kita beramal dengan hikmah tersebut. Hikmah aku jadi gay misalnya, aku jadi bisa berjuang sembuh, ya udah, perjuangan sembuh biar dapat pahala besar. Gitu. Nah, ini semua. Ada orang yang Allah takdirkan pas dari lahirnya udah cacat seluruh tubuhnya. Boleh nggak kita nanya alasan Allah bikin aku cacat? Nggak boleh. Tapi boleh kita nanya apa hikmahnya? Boleh. Hikmahnya dengan aku cacat, aku dapat pahala lebih besar nih daripada orang-orang yang sempurna. Hikmahnya dengan aku cacat, aku jadi nggak bisa banyak bermaksiat. Karena aku terbatas. Ya kecuali orang-orang yang memang udah dirinya udah kacau aja, walaupun tangan udah buntung masih aja bisa zina dengan puluhan orang gitu, dengan belasan cewek. Yaitu orang-orang yang emang udah tertutup dari hikmah. Ya tapi masih bisa tobat selama hidup. Oke, teman-teman, itu udah terjawab semuanya. Dan hikmah terbesar dari maksiat yang kita lakukan itu apa? Nabi kita sendiri yang bersabda sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian tidak berbuat dosa, maka aku khawatir kalian ditimpa sesuatu yang lebih parah daripada dosa itu sendiri, yaitu kesombongan. Ternyata itulah hikmah terbesar. Allah takdirkan manusia berbuat dosa, terjerumus ke dosa, agar manusia nyadar kalau dirinya kotor, dirinya lemah tanpa pertolongan Allah. Dan dengan itulah dia jadi tawadu, dia jadi terus takut kepada Allah, dia jadi terus berharap pada ampunan Allah. Yang mana kalau kita nggak pernah jatuh ke dosa, kita nggak akan pernah ngerasain indahnya ampunan Allah. Kita nggak akan pernah merasakan indahnya memohon jauh dari neraka. Kita nggak akan pernah merasakan indahnya takut siksaan Allah. Itulah hikmah Allah takdirkan kita berbuat dosa. Sekali lagi, biar kita makin tawadu, biar kita makin banyak berdoa, biar kita makin banyak berjuang dari dosa-dosa tersebut. Terjawab sudah kenapa Allah takdirkan maksiat? Sekarang Allah takdirkan kita berbuat dosa, mau nyalain Allah lagi? Enggak. Jangan pernah. Rasa komplit pembahasan tentang takdir. Kalau masih belum bisa nerima, error kalian. 404 otaknya. Oke, bukan error otaknya lagi, tapi iman kalian tuh error, teman-teman. Hati-hati. Allahu alam, kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita buka sampai sekitar 9 menit ke depan, jadi sampai jam 10:05. Silakan yang punya pertanyaan bisa ditanyain. Bagian mau nanya tentang materi atau Narendra? Mau pulang nggak, tidur di sini aja nanti subuh pulang? Hujan gini masih hujan. Nginep aja tuh lah. Oke, ada yang mau nanya silakan. Silakan Bagian. Belum. Oh belum. Oke. Tadi Ini teh kalian teh pada off cam kabeh. Kenapa? Cowok-cowok hidup atau udah pada tidur ini teh? Oke, tunggu pertanyaannya. yang mau ngingetin yang pertanyaan buat closing statement. Tapi lupa. Ya pertanyaan yang tadi closing statement ya. Oke, baik. Lihat dulu. Ini pertanyaan dari Bintang dulu ya. Tadi di kajian disampaikan manusia hanya mengetahui takdir yang telah terjadi dan yang sedang terjadi. Oke. Kalimat ini sinonimnya berarti manusia hanya mengetahui qada, atau mungkin lebih tepatnya manusia hanya mengetahui qada yang telah terjadi. Saya hanya ingin mengkonfirmasi pemahaman saya terkait definisi qada dan qadar. Iya, betul Bintangnya. Tapi apa yang ngasih tahu juga nih Bintang, bahwasanya sebagian ulama ada yang membalik definisi tadi. Yang Allah tetapkan di Lauh Mahfuz itu namanya qada, dan ketika Allah mewujudkannya namanya qadar. Makanya nggak terlalu urgen sih membahas mana yang qada mana yang qadar, karena dua-duanya pemahaman ulama. Yang penting kita iman pada qada dan qadarnya benar, itu aja. Ya, adapun mana yang qada mana yang qadar, ulama memang beda pendapat. Ya kalau nggak yang satu berarti yang satunya gitu. Mana yang lebih tepat? Ya nanti di hari kiamat kita tanya Allah. Insya Allah. Ya. Oke. Berarti hikmah terbesar Allah takdirkan kesalahan pada hambanya adalah agar manusia tidak sombong dan ujub dengan amalnya. Betul sekali.
Betul banget. Apakah boleh ketika ada orang tua saya melarang saya untuk menjauhi teman saya yang di lingkup kajian? Karena memang teman saya ini suka minta tolong dengan saya, tapi saya fine-fine aja dalam membantunya. Hanya saja orang tua saya merasa risih, dan apakah boleh dituruti perintah orang tua seperti ini atau ada batasannya lagi? Juga sampai membatasi teman saya untuk tidak lagi sering sholat di masjid yang dekat rumah saya agar tidak sering-sering ketemu dengan dia, karena memang sering ngaji bareng di tempat tersebut. Kalau orang tua melarang kita sesuatu yang sifatnya baik, baik itu yang sunnah, kalau yang wajib apalagi, kalau orang tua melarang dari yang wajib nggak boleh patuh. Kalau orang tua melarang dari yang sunnah, maka kita juga nggak harus patuh, tapi pinter-pinter ngamalin sunnahnya. Jadi jangan di depan orang tuanya gitu. Ya, orang tua ngelarang buat tahajud, terus kita sengaja tahajud di depan orang tuanya, jangan. Tahajudnya sembunyi-sembunyi gitu. Ya. Dan itu istimbatnya adalah berdasarkan hadis Sahih Bukhari ketika ketika Abdullah bin Amr bin Al-As tahajud terus dilarang oleh ayahnya, tapi Abdullah tetap melanjutkan tahajudnya. Dan Ibnu Hajar Al-Asqalani menyampaikan bahwasanya ini adalah dalil bahwasanya seorang anak yang dilarang orang tuanya untuk suatu kebaikan, dia tidak harus patuh, tapi tetap harus melihat situasi kondisi. Ya, nggak usah kemudian kita bilang, masa sih kamu melarang aku sholat tahajud? Apakah engkau ingin aku masuk neraka? Enggak usah gitu. Ya, jangan gitu. Kalimatnya harus pandai berkomunikasi dengan baik. Ustadz, apa benar Ustadz yang memberi uzur pada pembatal keislaman yang jelas mereka kafir? Karena saya pernah dengar ada Ustadz yang ngomong kekufuran mereka lebih parah karena membenarkan kekufuran. Ini pembahasan yang sebenarnya agak berat banget teman-teman. Ada sesuatu yang dalam pandangan kita itu kekufuran yang jelas, tapi dalam pandangan orang lain itu kekafiran yang tidak jelas. Dan dia nggak tahu bahwasanya si pelaku itu telah melakukan kekafiran yang jelas. Contoh aja, contoh gampang nih ya. Bilang semua agama benar, semua agama masuk surga. Itu kafir atau enggak? Jelas kafir. Tanpa diragukan lagi. Salah satu guru Arizal ngucapin statement itu. Jelas banget statementnya. Jelas banget dia ngomong semua agama benar. Semua agama bisa masuk surga. Kafirkan dia. Tapi teman-teman di kelas yang lain gak mengkafirkan dia. Kenapa? Karena di kelas lain dia ngucapin statementnya dengan statement yang agak-agak ambigu. Yaitu misalnya ngucapin statement semua agama tuh ada sisi-sisi kebaikannya. Nah kan itu gak jelas. Bagi mereka gak jelas. Tapi bagi Arizal jelas. Maka ketika ada seseorang yang divonis kafir tanpa diragukan lagi seperti Ibnu Sina. Ibnu Sina divonis kafir oleh Syekh bin Bas dan banyak banget ulama yang mengkafirkan Ibnu Sina. Kan sekarang mah banyak ya rumah sakit Ibnu Sina, ini rumah sakit penemunya Islam. Ibnu Sina tuh Syiah Rafidah, kafir dia. Dikafirkan oleh banyak ulama. Tapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi tidak mengkafirkan Ibnu Sina. Kok bisa sih? Bisa jadi. Ada kemungkinan beliau belum tahu kekafiran Ibnu Sina, atau yang beliau baca tentang kekafiran Ibnu Sina tuh kekafiran yang belum jelas, atau beliau menemukan riwayat Ibnu Sina udah tobat walaupun riwayatnya ini belum terlalu jelas sahih tidaknya, misal. Nah, jadi teman-teman, kalau ada pelaku pembatal keislaman lalu kita bilang dia mah gak murtad, emang itu kitanya nanti jadi murtad. Tapi nggak bisa kita terapkan per case. Secara umum benar. Misalnya na'udzubillah Regan murtad. Regan bilang saya murtad tanpa dipaksa. Terus bilang Regan ini muslim. yang jadi murtad kalau kayak gitu. Wong Regan udah jelas-jelas ngomong, Rizal saya murtad dari Islam tanpa paksaan, saya dalam kondisi sadar, bukan kesurupan, bukan gila, bukan stres, saya murtad, kata Regan teh gitu. Terus ngomong, teman-teman gak usah dipeduliin ucapan Regan ini muslim. Kalau ngomong kayak gitu, yang jadi murtad. Karena menganggap Regan muslim, padahal Regannya sendiri udah bilang kafir. Nah, itu benar kasusnya, tapi mungkin di kasus-kasus yang lain berbeda. Ada yang mungkin gak jelas, ada yang mungkin kalimatnya kalimat yang masih bisa pemahamannya double gitu. Tapi secara kaidah betul, tidak mengkafirkan orang kafir itu adalah kekafiran. Tidak mengkafirkan Yahudi, tidak mengkafirkan Kristen, itu adalah sebuah kekafiran tersendiri. Wajib bagi kita yang muslim untuk menganggap Yahudi, Kristen, Buddha, Hindu semuanya kafir. Wajib.
Kalau kita nganggap semua agama tuh sama, semua agama tuh kebaikan, semua agama bisa masuk surga, maka statement itu adalah statement kekafiran. Ya. Tapi untuk per case nanti harus ada penelitian lebih dalam dulu, oke? Silakan bisa dengerin ceramah Arizal di YouTube episode 22 ya, Tauhid episode 21 atau 22 tentang pembahasan uzur bil jahal. Mengikuti pendapat itu, itulah pendapat yang kuatkan. Ya. Tolong penjelasan terkait doa bisa merubah takdir. Berarti perubahan di sini pun sudah tercatat di Lauh Mahfuz, betul ya. Jadi gini teman-teman, ini sebagai penutup sebelum satu pertanyaan yang bagus banget dari Fulan ya. Ada satu hadis di mana Nabi SAW bersabda bahwasanya doa tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Tafsir pertama dari ulama adalah yang dirubah itu bukan takdir Lauh Mahfuz tapi takdir harian. Itu pertama. Jadi ada sebagian ulama yang mengklasifikasikan takdir itu jadi 3. Ada takdir yang di Lauh Mahfuz, itu nggak bisa dirubah. Ada takdir tahunan, yang mana penetapannya adalah ketika di malam Lailatul Qadar. Dan juga ada takdir harian, yang Allah tetapkannya tuh kalau nggak salah pas pagi atau pas sore gitu. Lupa. Ya. Nah jadi sebagian ulama menafsirkannya kayak gini. Takdir yang bisa dirubah tuh adalah takdir yang harian atau takdir yang tahunan. Tapi perubahan takdir yang harian itu juga udah Allah tetapkan di Lauh Mahfuz. Jadi perubahan takdir A menuju takdir B juga udah Allah takdirkan di Lauh Mahfuz. Punyeng? Iya punyeng. Itu penafsiran yang pertama. Adapun penafsiran yang Arizal lebih cenderung memegangnya, dan ini lebih simple. Hadis tersebut itu sebenarnya lagi meng-highlight betapa doa tuh punya impact yang besar pada perubahan hidup kita. Namun kita tetap yakin perubahan hidup kita tersebut juga tetap sudah Allah takdirkan di Lauh Mahfuz. Sebagai contoh gini teman-teman, kalau lapar biar kenyang kan makan. Kalau haus biar hilang hausnya minum. Kalau sakit biar sembuh berobat. Kalau kepanasan biar nggak kepanasan berteduh. Kalau kedinginan angetin badan. Itu kan kaidahnya, hukum sebab dan akibat. Adapun doa tuh bisa menjadi sebab untuk segala sesuatu. Orang kepanasan bisa jadi adem hanya dengan doa. Orang kelaparan bisa hilang laparnya dengan doa. Orang kehausan bisa hilang hausnya dengan doa. Orang sakit bisa hilang sakitnya dengan doa. Jadi kalau perkara-perkara lain mah hukum sebab akibatnya tuh 1 versus 1. Adapun doa mah bisa untuk semuanya gitu. Nah jadi di hadis itu Nabi SAW meng-highlight tentang besarnya impact doa kepada setiap kejadian kita. Bahwasanya orang yang lapar bisa hilang laparnya dengan doa. Dalilnya apa? Yang Dajjal tuh. Orang nanti gak punya makan, gak punya minum, ketika ada Dajjal kita hanya ngapain biar kita kenyang? Doa kan? Apa doanya? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Karena doa tuh bukan cuma doa minta doang, tapi zikir tuh termasuk doa juga. Gitu. Orang yang sakit doa sembuh. Ada yang kayak gitu. Jadi sekali lagi, maksud dalam hadis doa tidak ada yang merubah takdir kecuali doa, itu maksudnya doa itu punya impact yang sangat besar banget untuk merubah kondisi kita. Dari kondisi A menuju kondisi B. Dari sakit jadi sembuh, dari lapar jadi kenyang, dari haus jadi hilang hausnya, dari sengsara menjadi sukses. Tapi perubahan tadi dari sengsara menjadi sukses, dari sakit menuju sembuh, itu pun telah Allah takdirkan di Lauh Mahfuz. Bahkan doa kita sendiri saat kita berdoa pun udah Allah tetapkan di Lauh Mahfuz. Jadi oke, ini kalimat terakhir yang hampir aja salah, hampir aja lupa. Ingatlah, yang dimaksud perubahan ini adalah perubahan dari sudut pandang kita. Itu yang paling penting loh. Doa merubah takdir, betul. Yang merubah itu merubah dari sudut pandang kita. Karena kalau dari sudut pandang Allah mah gak ada yang berubah ya. Regan sakit doa sembuh. Berarti dari sudut pandang Regan berubah nasibnya dari yang asalnya sakit jadi sembuh. Tapi kalau dari sudut pandang Allah yang udah Allah tetapkan di Lauh Mahfuz, ada perubahan gak? Enggak. Dah emang Allah mau udah takdirkan Regan sakit, Allah takdirkan Regan doa, Allah takdirkan Regan sembuh. Jadi sebenarnya gak ada yang berubah kalau dilihat dari sudut pandang Allah.
perubahan itu dilihat dari sudut pandang kita sebagai manusia. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa dipahami. Minta maaf kalau kalimat-kalimat AA mungkin ada yang berat, ada yang susah dipahami, tapi AA berjuang untuk memudahkan kalian untuk memahaminya. Tentunya dengan segala keterbatasan AA. Walaupun AA udah berusaha memudahkan, tapi nggak mau nutup kemungkinan kalian banyak yang bingung. Buat yang ngerti, ingat itu karunia Allah, bukan jadi sombong. Buat yang nggak ngerti, ingat itu ujian dari Allah, biar kalian lebih maksimal lagi belajarnya. Jadi semuanya kita punya PR. Yang ngerti bersyukur, yang nggak ngerti sabar sambil terus berjuang memahami bab ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau saja ya Allah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku mohon ampunan padamu dan aku taubat padamu. Besok pagi ada kajian fikih jam 5.30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.